terima kasih untuk sukacita, untuk kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Masalah boleh datang di dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami tahu dan kami percaya, kami punya Tuhan yang selalu menolong kami. Kaulah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Hidup akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selama. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
apapun masalah Bapak Ibu Saudara dan saya, katakan itu kepada Tuhan. Dia terlebih tahu setiap detail di dalam kehidupan kita. Akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Selain ilmuku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Amin. Haleluya Yesus. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku.
Selain di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan Peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau selalu memelihara kami. Kami tahu kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Saatnya kami rindu isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, hamba terbatas. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan Tuhan boleh tinggal dalam hati kami. Boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Makasih Bapa. Disiapkan tanah hati kami yang subur untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, mantap ya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Thank you. Ya. Saudara, bulan ini kita full bicara tentang mempersembahkan yang terbaik. Ya. Kita diajar di tempat ini untuk memberikan persembahan yang terbaik. Saya rasa bahwa memberikan persembahan yang terbaik bukan merupakan ide dari Pak Gembala, bukan merupakan ide dari hamba-hamba Tuhan, tapi ini merupakan cara Tuhan supaya kita tahu, menghormati, dan menghargai Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang berbagi atau memberi dari kekurangan janda miskin. Ya, saudara pernah dengar cerita ini, saudara? Mungkin nggak ada kita yang nggak pernah dengar. Ya, sejak anak-anak sekolah minggu mungkin kita sudah pernah dengar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menarik sekali bicara kisah dari janda miskin ini dalam hal memberi, dalam hal berbagi. Ya, di dalam PL, saudara, ada kisah juga janda miskin. Lalu di PB juga ada kisah janda miskin. Nanti kita sama-sama lihat, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau seorang janda itu setara, kalau di dalam perjanjian lama ada aturan, ada undang-undang, ada hukum yang mengatur
bagaimana tentang janda, ya. Anak yatim, janda, orang asing, ya, dalam PL itu, saudara, kalau kita belajar, kehidupan mereka itu adalah setara. Ya, mereka adalah orang-orang yang harus diperhatikan. Mereka adalah orang-orang yang harus diperhatikan dari orang-orang Israel yang hidupnya bukan janda, bukan yatim, atau orang asing. Makanya kalau kita lihat di dalam Keluaran 22 ayat 21 sampai 24 dikatakan begini, ayat 21. Janganlah kau tindas atau ketekan seorang yang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Ini firman Tuhan, ya. Ayat 23, jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Bapak Ibu, mereka punya pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan datang kepada bangsa Israel bahwa mereka harus menghormati, harus menghargai para janda, anak yatim, dan juga orang asing. Dikatakan ayat 24, maka murkaku akan bangkit dan akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Saudara, Tuhan dengan keras memperingatkan bangsa Israel supaya mereka itu harus menghargai para janda, para anak yatim dan orang asing. Dalam Ulangan 24 ayat 17 sampai 18 dikatakan begini, saudara. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak-anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Dari sana itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Saudara, luar biasa. Firman Tuhan kasih tahu bangsa Israel kalau ada saudara panen, ya, orang Israel panen lalu ada ketinggalan, mereka nggak boleh ambil lagi itu. Itu disediakan untuk janda-janda, yatim, dan orang asing. Mereka berhak ambil itu, bukan mencuri, tetapi mereka punya hak. Tuhan berikan untuk bisa mereka mengambil. Ya. Ayat 20, apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya. Sekali lagi, itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Saudara, jadi orang-orang ini, orang-orang yatim, anak-anak yatim, janda, dan orang asing, mereka selalu diperhatikan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya bangsa Israel memperhatikan mereka. Tapi yang menarik, saudara, kalau kita lihat, ya, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai dengan 16. Kita sama-sama mau belajar dari kehidupan janda Sarfat. Ya. Janda ini, saudara,
bukan orang Israel. Janda Sarfat ini adalah orang Sidon. Orang Sidon itu kalau saudara pernah dengar, istrinya Raja Ahab, Isabel, ini berasal dari Sidon. Dia adalah anak Raja Sidon yang diambil oleh Ahab untuk dinikahi. Jadi kehidupan mereka, orang-orang Sidon ini adalah kehidupan yang berhala, penyembah berhala. Tetapi luar biasanya, ketika terjadi pancaklek, musim kemarau yang berkepanjangan, Elia diutus kepada janda Sarfat ini. Mari kita baca sama-sama, saudara perhatikan, saya baca bagi saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 dikatakan, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara, ini situasi dan kondisi pada saat itu, saudara. 3 tahun lamanya hujan tidak pernah turun. Ya, pasti semuanya terjadi kekeringan, termasuk daerah Sidon. Sebelum ke sini, saudara, Nabi Elia itu berada di sungai Krit yang sudah kering, lalu Tuhan perintahkan untuk pergi ke Sarfat. Di tengah-tengah musim kemarau, musim kering, kesusahan semua orang, Elia disuruh pergi kepada seorang janda Sarfat. Kalau saudara mungkin jadi janda Sarfat ini, saudara, atau kita dalam keadaan situasi yang sangat menderita, di tengah-tengah kesulitan air, tiba-tiba ada orang datang dan minta air, saudara. Bukan cuma minta air, minta makan juga. Mungkin ada di antara kita yang akan mengeluh. Mungkin ada di antara kita yang akan protes. Orang ini nggak tahu diri ya. Apalagi kalau datang hamba Tuhan, mungkin dia bilang hamba Tuhan ini nggak tahu diri. Sudah tahu aku susah, sudah tahu aku miskin begini, masih minta makan. Bisa dibantu klik? Ya, ayat yang ke-13 kita lihat ya, dari 1 Raja-Raja 17. Oh belum, balik dulu. Ya. Ayat yang ke-12. Ya. Dikatakan begini, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, kondisi yang sangat prihatin buat seorang janda. Tetapi apa yang kita bisa belajar dari janda ini, saudara? Dia benar-benar jujur. Dia katakan, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Memang ada, saudara. Seringkali kita atau banyak orang, kalau memberikan persembahan itu, katanya enggak ada.
Aku nggak punya lagi uang. Padahal dia masih naik mobil, masih naik motor, masih bisa makan di warung. Ya. Tapi janda miskin ini bilang nggak ada. Aku memang nggak punya. Hanya punya apa? Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sungguh-sungguh nggak punya. Bahkan dia cari kayu cuma 3 potong kayu. Ya untuk masak segenggam tepung, nggak perlu banyak-banyak kayu. Dia benar-benar miskin, saudara. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, kalau mungkin sekarang Pak Gembala datang kepada orang janda yang sudah susah, sudah miskin, kamu buat dulu buat saya. Mungkin orang akan berkata egois. Ya. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempat itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, ayat 15 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Saudara, kita mau belajar dari kehidupan janda Sarfat ini, saudara. Di tengah-tengah situasi, kondisi yang memprihatinkan, yang seharusnya orang memperhatikan dia. Seharusnya dia orang asing yang harus dipelihara. Tapi sebaliknya, dia menjadi berkat bagi Elia. Di tengah-tengah kemiskinannya, di tengah-tengah penderitaannya, dia mau taat apa yang Elia katakan. Seandainya saudara, dia nggak taat apa yang Elia sampaikan, nggak seperti ini mungkin ceritanya, saudara. Tapi ketaatannya dalam mau berbagi dengan Elia di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah kekurangannya, Tuhan melimpahkan berkat atas hidupnya. Amin. Makanya saudara, kita mau belajar sama-sama dari janda Sarfat ini. Dia mau berbagi di tengah-tengah kekurangannya. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita banyak protes dengan Tuhan dalam hal memberi. Bukan cuma saudara, saya pun seringkali kadang-kadang berbantah-bantahan. Padahal kita masih cukup makan. Kita masih cukup punya uang. Tapi kalau dibilang memberi persembahan, apalagi memberi persembahan yang terbaik, mungkin kita akan protes. Ya. Saya kemarin hari Jumat ketemu satu hamba Tuhan, dia punya pelayanan di sini. Waktu masa pandemi, dia bilang sama saya larang jemaat bawa persembahan. Kaget saya, saudara. Saya bilang, Pak, apakah Bapak tidak keliru? Karena dia sendiri membawa persembahan. Dia bawa perpuluhan. Tapi dia larang jemaat. Saudara, kadang-kadang kita itu mengukur orang lain dengan akal logika kita.
Dia bilang kan kasihan, mereka cuma dapat 2.000, 3.000 satu hari lalu bawa persembahan. Secara logika iya saudara. Secara manusia mungkin kita berpikir kasihan. Tapi kebenaran firman Tuhan, kita harus belajar memberi persembahan. Itulah yang menjadi ukuran apakah kita ini masih setia dengan Tuhan. Saya bilang sama dia, seharusnya jangan larang jemaat memberi. Mereka memberi karena mereka tahu sumbernya siapa. Seringkali kita mengukur dengan berapa banyak yang kita berikan. Tuhan gak melihat itu saudara. Tuhan melihat hati kita. Setulus apa kita memberi. Amin saudara. Jadi saudara, kadang-kadang kita melihat ya seperti hamba Tuhan ini. Saya bilang, jangan-jangan hamba Tuhan ini seperti Tuhan gitu loh. Mengukur orang lain. Ya. Tuhan aja enggak melarang. Nanti kita akan lihat ya. Enggak melarang orang memberikan persembahan. Yang mau beri silakan, yang enggak mau beri enggak apa-apa. Itu bagiannya dengan Tuhan, bukan urusannya dengan Pak Gembala. Bukan urusannya dengan gereja. Karena itu bicara hubungan kita dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kedua, kita akan belajar dari seorang janda miskin di PB ya, Perjanjian Baru. Tadi kalau kita belajar di janda syarwat itu terdapat di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana dia berani ya membuatkan roti di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat panceklik ya. Kalau kita sekarang masih puji Tuhan. Gak ada dalam kondisi seperti janda tadi. Nah kita lihat di PB. Dalam Perjanjian Baru. Ini juga menceritakan tentang janda yang miskin. Markus 12 ayat 41 sampai 44 dikatakan begini saudara. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Wajar ya kalau orang kaya memberi jumlah yang besar karena dia punya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser 1 duit. Ini adalah mata uang terkecil di zaman itu, saudara. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, kalau kita lihat ya janda ini saudara, seharusnya dia itu, atau murid-murid Yesus waktu lihat itu, waktu Yesus ngomong, ayolah kita besuk dia, ayolah kita datang, sama-sama cari bantuan untuk dia. Tapi enggak ada tuh. Ya. Yesus enggak pernah larang juga, janda miskin, kamu sudah miskin enggak usah lagi kasih persembahan. Nah. Yesus membiarkan. Dan apakah janda ini berkelimpahan kemudian hari? Enggak jelas, saudara, enggak diceritakan. Sampai di sini aja kisahnya. Artinya saudara apa, saudara? Tuhan itu melihat apa yang kita bawa kepadanya. Tuhan itu melihat apa yang kita berikan. Secara duniawi, uang sekecil 2 peser itu enggak ada artinya.
Bagi orang kaya nggak ada artinya. Tapi bagi Yesus sangat berarti, saudara. Bahkan dia berkata lebih dari orang lain. Dia memberikan seluruh hidupnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin keadaan kita hari-hari ini ya gak sama dengan janda ini yang diceritakan dalam Alkitab. Sesusah-susahnya kita, saudara, masih ada makanan. Bahkan gereja ini menyediakan sembako untuk kita yang kekurangan. Janda ini, saudara, di PB ini, yang tadi dalam latar belakang bahwa mereka harus diperhatikan, mereka harus ada perhatian. Tapi di sini, saudara, dalam kisah ini, gak ada itu. Gak ada yang pergi besuk mereka. Gak ada yang pergi besuk. Kalau kita mungkin gak dibesuk, mungkin ada yang merasa, aduh, bawa perasaan, baper. Kenapa Pak Gembala gak pernah datang besuk saya? Atau kita kritik, wah penggembala itu cuma perhatikan yang kaya-kaya. Enggak, saudara. Soal memberi persembahan, kita mau dewasa sama-sama, saudara. Ya, kita mau belajar. Yesus memuji janda miskin ini. Kenapa? Karena dia memberikan persembahan yang terbaik dalam hidupnya. Amin. Kalau kita bisa memberi banyak, karena kita punya banyak. Tapi kalau ada orang yang berani memberi dalam kekurangannya, itu adalah hal yang luar biasa. Amin. Kalau saudara bisa memberi, kalau kita bisa memberi, itu karena kasih karunia yang datang dalam hidup kita. Karena kita tahu kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 9, Tuhan yang menyediakan roti. Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur. Dan Tuhan yang melipat gandakan. Semuanya dari Tuhan. Men, sama-sama bilang semuanya dari Tuhan. Ya, semua dari Tuhan. Kalau semua Tuhan punya, kenapa kita enggak berani memberi? Kita mau belajar sama-sama, saudara. Ya, ayat-ayat ini bukan menghakimi kita, bukan, saudara. Cuma mengingatkan kita semua. Amin. Saya percaya keluarga New Life adalah orang-orang yang suka memberi. Terbukti sampai hari ini, gereja ini masih bisa memberkati orang lain. Amin. Makanya kita terus ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat akan kasih Tuhan. Ingat kisah janda ini. Di saat kita berbantah-bantahan dalam hal memberi, mau beri perpuluhan, tapi masih ada kebutuhan. Apakah saudara berani menabur itu? Tuhan bilang berkati untuk misi. Tapi bagaimana ini tidak cukup? Sebagai hamba Tuhan, belajarlah memberi. Kalau Tuhan bilang beri, berikanlah. Karena tidak sia-sia, saudara. Ya. Dalam Lukas ini sama saja juga, saudara. Saya lewati saja. Kisahnya sama juga, janda yang miskin itu. Ya. Nah, saudara, saya masuk ke sini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita memberikan persembahan kita, memang yang terima gereja. Waktu kita memberi perpuluhan, memang yang terima penggembala di tempat ini. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan yang menerima apa yang kita persembahkan itu? Di Matius 10 ayat 41, 42 bilang begini, saudara.
Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat nomor 2. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan apa? Kehilangan upahnya daripadanya, saudara. Artinya apa? Waktu kita memberikan persembahan, ada upah. Jangankan persembahan segelas air. Tuhan tidak pernah berhutang, saudara. Amin. Makanya saudara, kalau di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, seperti janda Sarfat ini saudara, yang berkata, setelah kami makan, kami mati, gak punya harapan lagi. Tapi waktu dia dengar firman Tuhan, dia melakukan apa yang diperkatakan firman Tuhan. Hidupnya dipelihara Tuhan. Ada upah yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Bilang sebelahnya, ada upah yang diberikan padamu. Ya. Ada upah yang Tuhan berikan. Betapa bangganya saudara dan saya waktu masuk di sorga nanti. Kita bayangkan sejenak waktu saudara masuk ke sorga. Waktu saudara dengar-dengaran, Roh Kudus bilang, berikan. Oh, saudara memberi. Saudara akan bertemu dengan Tuhan. Lalu memuji saudara dan saya. Wah, luar biasa ya. Tidak kekurangan. Ya. Ayat 41, Markus 9 ayat 41 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ini dari terjemahan firman Allah yang hidup. Wahyu 22 ayat 12 dikatakan begini. Sesungguhnya aku datang segera, Yesus, ya, aku itu Yesus, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara, ketika saudara membawa persembahan di tempat ini, dimanapun saudara, Tuhan memperhitungkan. Ya, ada upah yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin, saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah janda ini, saudara? Ada 3 hal dari 2 janda yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, Tuhan itu memelihara setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Amin. Waktu kita percaya sama Tuhan, Tuhan itu memelihara kita. Dia sanggup memelihara kita. Seperti janda Sarfat ini. Yang seharusnya dia diperhatikan, yang seharusnya dia dipedulikan, yang seharusnya ada orang yang besuk sama dia. Tapi ini malah dia sebagai orang asing, dia mau melayani. Dia mau memberkati, dia mau berbagi dengan apa yang dia punya. Ya, dan Tuhan memelihara. Yang kedua, dari kisah ini saudara, kemiskinan atau kesulitan hidup bukanlah alasan untuk tidak dapat memberi atau berbagi. Amin. Sama-sama bilang, 1, 2, 3, kemiskinan, sama-sama 1, 2, 3. Kemiskinan atau kesulitan hidup bukanlah alasan untuk tidak dapat berbagi atau memberi. Amin. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan senang dengan kita. Dan yang terakhir saudara, apa yang kita belajar dari janda ini? Ya. Pemberian yang diberikan dengan tulus ikhlas akan mendapatkan upah, mendatangkan upah. Jika tidak di bumi ini, namun pasti di sorga. Amin. Seringkali waktu kita menabur, terlihat nggak ada hasil.
Tapi enggak apa-apa saudara. Tuhan tetap akan menyediakan berkat di surga. Seperti janda yang di perjanjian baru ini. Enggak ada yang peduli sama dia. Orang-orang kaya pun yang ada di situ datang ke gereja, enggak ada peduli. Yesus pun enggak ada. Sepertinya Yesus enggak peduli dengan orang miskin ini, janda ini. Dibiarkan saja dia pulang begitu. Murid-murid pun enggak ada inisiatif. Yuk kita besuk yuk. Enggak ada. Dan luar biasanya, Tuhan enggak beri nama mereka siapa. Kisah janda Sarfat itu ditutup dengan kisah itu saja. Setelah peristiwa itu tidak pernah diceritakan sampai di dalam Lukas Yesus pernah singgung. Ada banyak janda Israel, tetapi Elia diutus kepada janda Sarfat. Tidak terkenal dia. Janda miskin ini juga di perjanjian baru nggak terkenal dia. Selesai dia memberikan, pulang mungkin dia tetap miskin, dia tetap menderita hidupnya. Tapi di hadapan Allah, Tuhan memuji dia. Dan saya percaya, di sorga nanti, kita akan jumpa dengan dia. Kita mau belajar dari kehidupan janda ini, saudara. Kalau kita ukur diri kita, coba ukur diri kita. Apakah kita ini lebih berkekurangan daripada janda ini? Tentunya tidak. Tapi janda ini berani memberikan seluruh hidupnya, seluruh yang dia punyai kepada Tuhan. Luar biasa bukan? Biarlah kebenaran firman ini tinggal dalam hati kami, dalam hati kita semua. Sehingga waktu ada kesempatan, masih ada kesempatan, mari sama-sama kita mau belajar memberi. Amin. Bukan cuma uang kita, tapi diri kita juga. Beri diri kita untuk apa? Melayani. Karena enggak sia-sia pelayanan kita. Ada Tuhan. Mungkin di gereja kita enggak menerima apa-apa waktu kita melayani. Yang ada apa? Capek. Yang ada apa? Pengeluaran bensin ke sana sini. Waktu kita habis di jalan. Tapi Tuhan melihat itu semua. Amin. Tuhan melihat semua itu semua. Oleh sebab itu, terakhir di bulan ini kita bicara tentang memberi yang terbaik. Biarlah kita sadar betul, waktu kita memberikan persembahan, bukan untuk gereja ini saja, bukan untuk Pak Gembala saja, tapi semuanya untuk Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita lihat Alkitab kita sebentar. Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 dikatakan begini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau saudara perhatikan konteks ayat ini sangat menarik. Rasul Paulus bukan hanya berbicara tentang memberikan persembahan keuangan karena dia bekerja memiliki kebutuhannya supaya tidak menjadi beban. Tapi kalau saudara perhatikan dari ayat-ayat di atasnya, apa yang diberi oleh Rasul Paulus, terlebih bahagia memberi, itu memberi hidupnya. Dia berkata kalau saudara perhatikan dari ayat yang ke-22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku,
bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saya ulang ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Persembahan yang terbaik adalah mempersembahkan hidup. Kalau masalah uang saja kita nggak bisa menang dalam area sana, nggak mungkin kita menang dalam area mempersembahkan hidup. Kalau dalam area uang aja kita masih hitung-hitungan, bagaimana kita mempersembahkan hidup? Kalau orang mempersembahkan hidup, hatinya itu merdeka. Mau ada uang, belum ada uang. Yang dia pikirkan cuma tentang pekerjaan Tuhan. Paulus bahkan tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal mencapai garis akhir. Janda miskin, kalau saudara perhatikan yang tadi Kofuni sampaikan, mereka memberikan seluruh yang ada pada mereka. Saudara, dalam jemaat di Makedonia, mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Memang tantangan saat ini ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat perkembangan dan kondisi manusia akhir zaman yang mulai mencintai dirinya sendiri, mulai berfokus pada dirinya sendiri, datang ke gereja tanya apa yang saya dapat, apa yang gereja berikan pada saya tidak dilayani dan baik, fokus pada diri sendiri, dan itu mengakibatkan banyak orang mengalami stres. Orang yang berfokus pada diri sendiri, orang yang egois, gak akan pernah bahagia. Itu penyebab orang stres. Kenapa? Sedikit-dikit kecewa, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit kecewa. Tapi orang yang hidup untuk Tuhan, yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, orang lain boleh error, orang lain boleh seakan-akan tidak menghargai dia, tidak mendukung dia, tapi dia tetap hidup untuk Tuhan. Dia akan berjalan terus dengan panggilan Tuhan sampai selesai dipanggil Tuhan. Saudara, kalau kita mau bicara pelayanan yang sesungguhnya, bukan pilih-pilih pelayanan. Aku pinginnya pelayanan ini, aku pingin pelayanan ini. Mulai sekarang, saudaraku, kita harus belajar firman dengan benar. Jangan lagi kita mulai pilih-pilih pelayanan, jangan lagi berfokus pada diri kita. Kalau pelayanan sesuai dengan yang enaknya kita saja, itu bukan pelayanan. Kalau saudara mau melayani, di mana ada kebutuhan, di sana ada jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dengan segala resiko saudara datang kepada dia. Mungkin dompet saudara keluar, waktu saudara keluar, tenaga saudara capek-capek dan sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama saudara masih mampu, layani dia sebaik-baiknya. Pergunakan seluruh yang ada pada hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Waktu yang ada kita, sebaik-baiknya. Nafas yang Tuhan berikan pada saudara, sebaik-baiknya. Masalah pasti datang dalam hidup kita. Tantangan pasti datang dalam hidup kita. Jangan pernah cengeng. Tetap berdiri teguh dalam iman. Selesaikan visi yang daripada Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana menikmati hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tapi kalau saudara hidup dalam untuk diri sendiri, ayat-ayat yang saudara pakai selalu, sekalipun saya tidak setia, dia tetap setia. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman dalam Yesus. Lalu saudara hidup sembarangan. Saudara salah mengerti firman. Mengerti firman secara utuh. Roh Kudus kerjanya bukan hanya menyelamatkan saudara. Roh Kudus mengurapi saudara. Dia memberikan karunia-karunia roh. Nanti bulan depan kita akan ada kelasan foundation kedua. Dia memperlengkapi saudara. Supaya saudara memenuhi panggilan Tuhan. Untuk pelayanan orang-orang kudus. Melayani jiwa-jiwa. Dan waktu kita mengerti kebenaran ini. Pelayanan kita pasti berbeda. Kenapa? Karena kita mengandalkan roh Allah dalam hidup kita. Bukan diri kita lagi. Kalau hanya masalah uang, dari dulu kita masih berbantah-bantahan. Mau sampai kapan? Berapa tahun sudah kita jadi anak Tuhan? Hanya masalah uang kita masih perhitung-hitungan. Kita harus berani jujur. Mari kita perbaikin. Melangkah sesuai dengan firman. Waktu sangat singkat. Kita sedang bertanding semuanya. Saudara sadar atau tidak, saudara dan saya berada dalam satu pertandingan. Saudara.
Makanya Paulus berkata, aku bukan petinju yang sembarang meninju. Dia menggunakan waktunya seefektif mungkin. Dia pelayanan seefektif mungkin, semaksimal mungkin dengan cara Tuhan. Kalau kita mau melayani, berinisiatiflah. Lihat, oh orang ini butuh dilayani. Saudara, waktu untuk tidur dan enak atau sesuatu yang nyaman. Tapi saudara korbankan, aku mau layani dia. Nggak enak memang, tapi aku mau layani dia. Saudara, di mana ada kebutuhan, isilah menjadi jawaban bagi kebutuhan tersebut. Jadi jangan pelayanan itu cari yang cocok, yang senang. Kalau pas cocok senang ya nggak ada masalah. Tapi kita harus tahu tujuan. Apa arti hidup dan tujuan hidup kita? Apa yang mau kita hasilkan? Bertahun-tahun kita bersama-sama di New Life. Apa yang sudah kita hasilkan? Dampak apa yang kita berikan? Mari. Tahun ini moving and leading by the Holy Spirit. Itu bukan berarti diam. Roh Kudus belum gerakkan aku. Santai dulu belum tergerak aku. Bukan begitu moving and leading by the Holy Spirit. Bergerak dan dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kalau saudara perhatikan tema-tema kita, mengandalkan Tuhan. Dalam kita bergerak dan dipimpin oleh Roh Kudus, mengandalkan Tuhan. Lalu apalagi dalam kita mempersembahkan yang terbaik. Hanya orang yang mempersembahkan hidupnya yang bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang tidak mempersembahkan hidupnya nggak akan bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena dia memimpin dirinya sendiri. Dia berjalan menurut kemauannya sendiri. Nanti bulan depan kita berbicara tentang melatih diri. Karena Roh Kudus itu melatih kita untuk meninggalkan segala kefasikan dan keinginan duniawi. Dan waktu kita mengerti kebenaran ini, hidup saudara akan mengalami perubahan. Saudara akan merasakan pengurapan Roh Kudus itu begitu luar biasa. Ketika saudara ketemu dengan orang, omongan saudara sederhana, tapi karena saudara bergerak dan dipimpin oleh Roh Kudus, ada kuasa yang menyentuh orang itu dan merubah orang itu. Orang-orang stres yang ketemu dengan kita, orang-orang yang khawatir berlebihan ketemu dengan kita, ketika ketemu dengan saudara dan saya melihat hidup saudara dan saya, enjoy. Dan mereka jadi terbuka matanya melihat, wow, ternyata hidup dalam Tuhan itu seperti ini ya. Ada sesuatu yang berbeda, saudara. Makanya apa yang disampaikan di sini, orang kalau negatif thinking langsung mempersembahkan uang, bicara uang terus. Saudara, uang itu bagian sangat kecil. Saya melihat dalam hidup saya orang-orang yang merdeka dalam Tuhan itu nggak pernah memusingkan tentang uang. Yang dia pusingkan adalah, yang dia pikirkan adalah bagaimana kerajaan Allah, bagaimana pekerjaan Tuhan itu dimuliakan. Nama Tuhan itu dimuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Biasa, sungguh. Kalau saudara tidak merasakan pergerakan roh di tengah-tengah kita, mari ambil waktu khusus berdoa. Minta Roh Kudus, tolong aku untuk mengerti apa yang kau mau melalui hidupku di New Life ini Tuhan. Jadi jangan lagi sudah main baper-baperan. Aku kok nggak besuk, aku kok nggak dihibur, aku kena COVID kok dibiarin aja. Saudara, bukan berarti kita tidak peduli satu sama yang lain. Kita perlu komunikasi satu sama yang lain. Saudara jangan main aliran perdukunan gitu kan. Seharusnya Tuhan kan tahu begini, seharusnya dia kan tahu begini. Saudara pengen gimana? Ayo dikomunikasikan. Biar pelayanan ini jadi lebih baik, lebih berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bangun komunikasi yang lebih baik. Hidup bukan untuk diri sendiri. Hidup untuk Tuhan sekarang. Mulai hari ini, hidup untuk Tuhan. Amin. Jadi bukan lagi fokus pada diri sendiri. Minta orang perhatikan. Saudara, orang yang hidup berfokus pada diri sendiri, bukan hanya di gereja, di keluarganya, di tempat kerjanya pasti bermasalah. Kenapa? Dia nuntut terus. Di tempat kerja dia nuntut, di rumah tangganya dia tuntut pasangannya, di gereja dia nuntut pasangannya. Lalu berkata, aku nggak menuntut sih, tapi apa salah kalau aku mengharapkan? Itu sama, bahasanya aja yang berbeda. Mari. Kelihatannya makanan keras akhir-akhir ini, nggak apa-apa. Karena apa? Kita harus mengerti kebenaran secara keseluruhan. Yesus sudah mati di atas kayu salib buat hidup saudara dan saya. Segala sesuatu telah diberikan dalam hidup saudara dan saya. Kalau HP ini sudah diberikan pada saya, maka saya harus belajar bagaimana cara mempergunakannya. Roh Kudus sudah diberikan pada saudara.
Saudara harus belajar bagaimana menerima karunia roh, hidup dalam karunia roh, hidup dalam panggilan Tuhan. Saudara dan saya harus belajar melatih diri bagaimana kita hidup dipimpin oleh roh. Waktu bergerak dipimpin oleh roh, saudara mulai melihat kuasa Tuhan mulai bekerja. Sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Saudara merasakan pengurapan Tuhan. Pagi hari saudara bangun, saudara baca Alkitab, saudara mulai merasakan kasih Tuhan. Fokus tetap pada Kristus setiap hari. Biarkan kasihnya itu mengalir. Hikmatnya itu mengalir. Urapannya itu mengalir. Sesuatu yang besar pasti sedang terjadi. Jiwa-jiwa akan melihat Yesus dalam hidup saudara dan saya. Bukan melihat tentang kita lagi. Kita nggak diperhitungkan, nggak ada masalah. Toh sebentar lagi kita selesai. Saudara mau jadi orang hebat di dunia. Coba sebutkan orang yang paling hebat di dunia 40 tahun yang lalu. Siapa? 40 tahun yang lalu? Saudara juga nggak ingat kan? Orang hebat di dunia paling sebentar masuk dalam kubur, dikenang sebentar, selesai. Saudara menjadi penemu mungkin masih diingat, mungkin sepanjang masa mungkin. Tapi mari kita biarkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi hidup keputusan. Mau bahagia atau enggak, itu keputusan masing-masing. Saudara mau fokus sama Tuhan atau mau fokus pada daging, selalu berkata, aku nggak bisa, aku nggak cocok. Yang nggak cocok teruslah hidupmu. Sekarang mencocokkan diri. Saudara dengan pasangan juga begitu. Bukan menutup pasangan jadi yang terbaik bagi kita. Kitalah yang jadi yang terbaik bagi pasangan dong. Kalau sama-sama punya prinsip ini, berusaha menjadi yang terbaik, saudara akan menikmati hidup dalam keluarga. Kerajaan Allah di bumi seperti di surga itu benar-benar saudara rasakan dalam hidup saudara dan saya. Waktu hidup kita bersama-sama fokus sama Kristus, kasih Kristus itu mengalir dalam hidup saudara dan saya, roh saudara dan saya makin berkobar-kobar. Wah, mungkin keadaan boleh buruk, tapi nggak ada yang bisa menghentikan sesuatu yang terjadi di dalam alam roh. Pengurapan itu nggak bisa berhenti, saudara. Waktu saudara terus memberi diri untuk biarkan Roh Kudus bekerja, berbicara dalam hidup saudara. Sesuatu yang besar sedang terjadi, amin. Ada pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Jangan cengeng, jangan mengasihani diri sendiri lagi. Buang itu sampah baper-baperan, gitu ya. Buang sampah baper-baperan. Senggol kiri kanannya, buang itu sampah baper-baperan. Buat apa baper-baperan lagi? Umur sudah berapa gitu? Ya. Oke, mari kita bagi berdiri bersama, pemusik balik kembali. Siap menikmati hadirat Tuhan, amin. Biarkan Roh Kudus berbicara atas kita. Orang yang pelit pasti keberatan bicara tentang persembahan. Orang yang berdosa pasti keberatan bicara tentang hidup dan kekudusan Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa terintimidasi. Saya berdoa semua kita tidak ada yang terintimidasi, kita semua merdeka. Amin. Hidup sebagai orang yang telah merdeka. Ketika kebenaran disampaikan, terima dan iman. Hidupin. Sesuatu yang besar terjadi. Mari ambil waktu menyembah Tuhan sesaat. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam setiap hati kita masing-masing. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Disempurnakan selalu. Yes, Lord. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Yes. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus. Roh Kudus, Kau menjelaskan seluruh